Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu kita bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan mengucapkan pujian kepada Allah dan berselawat kepada Nabi, ilmu yang kita dapatkan bisa kita manfaatkan bagi diri kita dan bisa kita bagikan kepada orang lain. Baik anak-anak bapak, semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kebugaran jasmani. Apakah masih ingat apa saja unsur-unsur kebugaran jasmani tersebut? Apa udah sedikit? Ada kekuatan, ada kelenturan, ada kecepatan, ada kelincahan, daya tahan, dan keseimbangan. Kemudian sudah Bapak berikan latihan-latihan untuk setiap unsur kebugaran jasmani tersebut, dan sudah Bapak jelaskan juga bagaimana cara mengukur kebugaran jasmani. Ya, Bapak berharap setelah mempelajari materi kebugaran jasmani, anak-anak Bapak lebih memperhatikan tingkat kebugaran jasmaninya, ya, karena ini sangat penting dari remaja sampai dewasa nanti, sampai lanjut usia, sangat penting kebugaran jasmani ini. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masuk ke materi bab baru lagi tentang senam lantai. Senam lantai ini merupakan termasuk ke dalam senam artistik atau senam keterampilan, ya, senam keterampilan yang biasanya dilakukan di lantai yang terbuatnya tidak istilahnya marmer, tapi lantai seperti plastik itu. Tapi biasanya kalau di sekolah pakai menggunakan matras, ya, karena tidak ada lantai khusus untuk senamnya, maka kita memakai matras. Oke, untuk lebih jelasnya simak penjelasan Bapak berikut ini tentang senam lantai. Senam lantai. Poin A, gerak berguling dalam senam lantai. Sekarang, apa yang dimaksud dengan berguling? Berguling adalah keterampilan dasar untuk mengendalikan dan menguasai diri pada saat berputar yang arahnya ke depan ataupun ke belakang. Nah, coba ulangi lagi. Berguling adalah keterampilan dasar untuk menguasai dan mengendalikan tubuh ketika berputar ke depan dan berputar ke belakang. Nah, jadi pada saat berputar itu kita harus mengendalikan tubuh kita. Itu yang dinamakan berguling. Yang pertama, poin 1, rangkaian gerak dominan, bertumpu, tolakan, putaran, dan mendarat pada guling depan, ya. Gerak dominan ini maksudnya fase-fase ketika melakukan guling depan. Yang pertama apa? Pertama bertumpu. Ya, pertama bertumpu. Awalnya kita bertumpu dengan kedua kaki. Kemudian kita bungkuk, meletakkan tangan di atas matras. Jadi tumpuan itu berpindah ke tangan langsung. Dari yang tadinya tumpuan dari kaki, sekarang pindah ke tangan. Kita pindahkan ke tangan. Selanjutnya kita masuk telakan. Karena tangan sudah berada di matras,
Kemudian yang menolak adalah kaki, dengan memberikan sedikit tenaga saja sebagai dorongan saja, tidak terlalu diledakkan tolakannya, hanya sekedar untuk memberikan kekuatan sedikit saja. Ya, bertumpu pada tangan, tolakan pada kaki. Kemudian masuk fase berikutnya, kita berputar, ya, berputar. Kita seperti memeluk badan, seperti contohnya anak bayi itu, anak bayi dalam janin kan. Nah, kita melipat tubuh, dagu ini di dada, kemudian lutut ditekuk ke perut, ya, seperti itu bulatnya. Kita membulat, berputar membulat maksudnya. Kemudian mendarat. Setelah berputar kan, kita mendarat dengan kedua kaki dalam keadaan jongkok, mendaratnya dalam keadaan jongkok. Nah, jadi itu tadi, ya, perkenaan tubuh pada guling depan ini dimulai dari tengkuk, dilanjutkan ke punggung belakang, ya, kemudian ke pinggang, kemudian ke panggul, lalu jongkok dengan kedua kaki. Setelah itu berdiri tegak kembali. Oke, sekarang masuk yang kedua, rangkaian gerak dominan, bertumpu, tolakan, putaran, dan mendarat pada guling belakang. Kalau pada guling depan kita menghadap ke matras, ya, misalnya matras ke sana, berarti kita menghadap ke sana. Kalau guling belakang kita membelakangi matras di sana, kita membelakanginya. Oke, kemudian sama bertumpu. Nah, bertumpu pada guling belakang ini hanya pada kaki. Kalau guling depan tadi dari kaki kita bungkuk pindahkan ke tangan, sedangkan guling belakang hanya di kaki. Kita jongkok, setelah berdiri tegap, ya, kemudian kita jongkok, masuk fase berikutnya, tolakan sama dengan menggunakan kaki, memberikan tenaga untuk berputar, ya, kita dorong ke belakang dengan kaki. Masuk fase berikutnya, putaran. Setelah ada dorongan, kita berputar, ya, sama seperti membentuk bulatan pada diri kita. Dagu didekatkan ke dada dan lutut dilipatkan ke perut. Selanjutnya fase mendarat. Sama fase mendarat, setelah berbalik 360 derajat sempurna, kita jongkok lagi dengan kedua kaki, kemudian langsung berdiri. Oke, perkenaan tubuh pada guling belakang yang pertama, ya, dari pinggul, kemudian ke punggung, lalu ke tengkuk. Mereka dengan guling depan. Kalau guling depan dari bagian atas tubuh ke bawah, sedangkan kalau guling belakang dari bagian bawah tubuh ke atas, ya, kebalikannya. Selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, rangkaian gerak dominan, bertumpu, tolakan, putaran, dan mendarat pada guling lenting, ya. Guling lenting ini untuk pelaksanaannya tidak Bapak anjurkan untuk anak-anak Bapak semuanya, ya, karena risiko cedera pada guling lenting ini sangat tinggi. Jadi harus diawasi oleh orang yang sudah mampu. Di sekolah saja
Bapak ragu memberikan materi ini, guling lenting ini. Guling lenting ini ragu Bapak memberikan ke anak-anak Bapak. Sekarang saja di rumah belajarnya kan secara daring, nonton video kan. Apalagi tidak dewasa orang tua, hanya melakukan sendiri. Nah, jadi tidak Bapak anjurkan untuk melakukan guling lenting ini. Tetapi walaupun tidak melaksanakan, anak-anak Bapak harus tahu konsepnya, konsep pelaksanaannya, cara-caranya. Ya. Kalau anak-anak Bapak berani, boleh dicobakan. Tetapi pastikan sudah peregangan dulu, pelunasan dulu agar tidak terkilir, agar tidak salah gerakan. Ya. Pastikan suhu tubuhnya sudah naik, sendi-sendinya sudah meregang. Pastikan ya, kalau sudah percaya diri baru boleh dilakukan. Tapi Bapak tidak mencontohkan praktek yang guling lenting ini. Ya. Walaupun tidak Bapak contohkan prakteknya, tapi tetap akan Bapak jelaskan bagaimana pelaksanaan dari guling lenting ini. Oke. Rangkaian gerak dominan bertumpu. Pada saat guling lenting kita juga menghadap ke matras, hampir sama pada guling depan fase awalnya. Bertumpu dari kaki kita pindahkan ke tangan, ya. Kemudian tolakan pada guling lenting ini lebih kuat pada area pada bagian kaki dan pinggang, ya, melenting, jadi kuat tolakannya. Dan putaran ini anak-anak Bapak menjadi handstand jadinya. Setelah menolak kuat kan, jadi putarannya 180 derajat, ya, 180 derajat. Yang awalnya seperti ini, kemudian bertumpu dengan tangan, kemudian menolak, sudah setengah menolak. Jadi handstand 180 derajat, kemudian diputar lagi. Nah gitu, ya. Jadi lurus, tidak ada membulatkan badan, tidak ada mendekatkan dagu ke dada, tidak ada menekuk lutut ke perut, tapi gerakannya lurus semuanya, ya. Itu putarannya. Kemudian mendaratnya langsung dengan kedua kaki, tidak ada jongkok, langsung dengan kedua kaki. Jadi seperti salto itunya, gerakan handspringnya. Nah, terbayang kan? Nah, makanya risiko guling lenting ini tinggi, ya. Tapi kalau mau coba, pastikan lagi saran-saran yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya. Oke, itu guling lenting. Kita masuk ke poin B, rangkaian gerak dalam senam lantai. Rangkaian berarti sudah menyatukan gerakannya. Rangkaian gerak berarti sudah menyatukan gerak 1, gerak 2, gerak 3 dirangkai menjadi satu, gitu kan? Itu namanya rangkaian. Apa rangkaian pertama? Nih, rangkaian guling depan dan guling ke belakang. Maksudnya rangkaian ini, ya, setelah anak-anak Bapak melakukan guling depan, langsung melakukan guling belakang. Jadi secara berurutan, ya. Setelah satu gerakan selesai, langsung gerakan kedua. Nah gitu. Jadi bukan digabung. Istilahnya itu urutan gerakannya. Setelah satu langsung dua. Nah gitu. Ya. Tentu saja sebelum melakukan rangkaian, kita harus menguasai yang punya A ini dulu. Satu-satu dulu. Kita kuasai guling depan, kita kuasai guling belakang. Nah ini boleh nggak dikuasai, nanti aja ya. Nah, kedua ini harus kita kuasai untuk menciptakan sebuah rangkaian gerak yang bagus koordinasinya.
kita masuk ke poin kedua. Rangkaian guling ke depan dan guling lenting. Ingat ya, ini belum kita pelajari. Risiko cederanya sangat tinggi. Sedangkan dalam pengawasan saja Bapak masih ragu, apalagi hanya di rumah belajarnya, ya. Orang tuanya tidak ada pengetahuan tentang senam. Anak-anak Bapak baru memasuki materi senam, jadi tinggi risikonya. Ya, jadi cukup saja seperti ini rangkaiannya. Guling depan, guling belakang, kembali guling depan lagi. 3 rangkaian ya. Pertama guling depan, kemudian guling belakang, ketiga guling depan lagi. Oke. Awal-awal coba pasti pusing. Putar sana, putar sini, putar sana lagi. Pasti di awal pusing. Tapi setelah diulang-ulang dengan latihan, sudah terbiasa, sudah nyaman rasanya. Oke. Sekian materi senam untuk teorinya. Sekarang untuk alat modifikasi pada senam lantai, boleh anak-anak Bapak langsung di tanah ya. Tanah ini pilihannya, ada tanahnya itu maksudnya tidak keras, tidak ada batu-batuan seperti lapangan bola itu kan bisa orang jatuh di lapangan bola itu kan biasa saja kan. Mana yang sering tackle ya, di sikut dia apa-apa kan di lapangan bola itu tidak masalah kan. Nah, kalau ia ada lapangan bola di sekitarnya, gunakan itu kan, tanah itu tidak keras. Kemudian bisa menggunakan kasur tempat tidur yang besar ya. Kemudian bisa menggunakan kasur tempat tidur yang kecil, ada yang memanjang satu saja itunya kan kasurnya. Biasanya kan kasur itu ada yang besar sekali, dan ada yang 1 meter kali 2 meter lah panjang itunya, ukuran kasur tersebut. Nah, yang Bapak anjurkan gunakan kasur yang panjangnya 1 kali 2 meter tersebut. Oke, cukup sekian.